Halo, nama saya Centio. Hai, nama saya Meira Diandara. Hai, nama saya Salwa Syafira. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Husen. Halo, nama aku Rajata. Halo, nama saya Arsi. Nama saya Ibra. Hobi saya suka main bola. Cita saya jadi ustadz. Cita-cita saya mau jadi dokter. Cita-cita saya menjadi YouTuber. Cita-citanya mau jadi tentara. Saya hobinya belajar. Aku hobinya sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-24, Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan pada 28 Maret 2023. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meluruskan miskonsepsi tentang kemampuan kalistung siswa masuk SD dan juga menitikberatkan pentingnya membangun kemampuan fondasi pada anak secara bertahap demi efektif dan optimalnya proses pembelajaran. Dalam kebijakan tersebut, ada 3 target transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang harus dicapai, yakni menghapus tes kalistung dari proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada jenjang SD atau MI, penerapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, dan penerapan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Dalam program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di TK Al-Ghazali, Palangkaraya melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan merdeka belajar dan merdeka bermain. Memberikan kebebasan kepada ustazah-ustazahnya sebagai guru, berinovasi, berkreativitas dalam pembelajaran, berpusat kepada anak dan tentunya menyenangkan. Sebelum transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, masih ada kekhawatiran dari orang tua bagaimana anaknya untuk masuk ke SD harus siap dan bisa untuk calistung. Dengan ini, kita memberikan sosialisasi kepada orang tua miskonsepsi tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana kita menyiapkan anak-anak secara kemandiriannya, psikologi anak untuk siap di fase fondasi untuk belajar dan bermain sesuai dengan lakunya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. BPMP Provinsi Kalimantan sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kesuksesan transisi PAUD ke SD di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama, melakukan sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar tersebut ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dengan menitikberatkan pada adanya miskonsepsi di lapangan. Kedua, melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap satuan pendidikan untuk memahami transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM. SDN 8 Palangka dan TK IT Al-Ghazali merupakan salah satu sekolah di Kota Palangkaraya yang telah mengimplementasikan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Anak-anak belajar dengan menyenangkan, anak-anak juga sering menceritakan kegiatan-kegiatannya selama di sekolah kepada kami di rumah. Mereka bahagia dan saya bersyukur sekali anak-anak bisa bersekolah di Al-Ghazali. Pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023, SDN 8 Palangkaraya tak lagi menggunakan tes baca, tulis, dan menghitung atau kalistung, menerapkan masa perkenalan untuk peserta didik baru sehingga lebih mudah beradaptasi, serta merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan anak sesuai dengan rambu-rambu asesmen awal yang ada di alat bantu pembelajaran pada 2 minggu pertama di awal tahun ajaran baru, serta merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, membangun kemampuan fondasi, dan tidak ada tes. Sekolah kami sudah menerapkan transisi PAUD ke SD, yang mana transisi PAUD ini sangat penting dilaksanakan, di mana penerapannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik dari PAUD yang akan menjadi peserta didik di SD. Transisi PAUD ini sangat penting karena guru kelas 1 akan banyak belajar dan beradaptasi dengan peserta didik yang baru dan menyesuaikan masa transisi ini sehingga anak-anak dapat beradaptasi dan
bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah mereka yang baru. Anak saya bersekolah di SDN 8 Palangka. Saya memilih di sini karena sekolahnya ramah lingkungan, guru-gurunya ramah, dan perkembangan anak saya mulai membaik, pulang sekolah mulai belajar. Terutama memilih sekolah di sini karena dekat dengan rumah. Saya, Tommy Harijaya, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung adanya 3 perubahan yang terjadi pada PAUD dan SD di Provinsi Kalimantan Tengah melalui advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan tentang 1. Seleksi PPDB SD tidak menerapkan tes Kalisto. 2. MPLS dilaksanakan selama 2 minggu pertama. 3. Proses pembelajaran yang menerapkan kemampuan 6 pondasi dasar. BPMP Provinsi Kalimantan Tengah siap mengawal dan mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-24. Satu tim, satu tujuan, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transisi PAUD SD, satu tim.